Halo viewers, bagi kalian yang sudah terbiasa dengan Dewa Perang versi Indonesia. Untuk mencegah kebingungan atas beberapa nama karakter, tempat dan organisasi di cerita ini silahkan membaca deskripsi. Sebelum lanjut jangan lupa like, subrek channel Mapis Kempis dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dewa Perang. Bab 2381. Reruntuhan kuno ditempa secara artifisial. Sepertinya tempat ini adalah peninggalan kuno yang ditemukan oleh industri Kunlun. Baihu, dewa pembunuh biasa. Mereka mendapat kesempatan darinya. Latihan mereka berasal dari sini. Beberapa orang dari Sura baru saja memperkenalkan peninggalan kuno ini kepada Ye Junlin. Saat berikutnya, beberapa orang berteriak bahwa ada penemuan besar. Tunggu, aku akan masuk. Ye Junlin tidak ingin Sura dan yang lainnya tahu banyak, jadi mereka menunggu di luar. Setelah sampai di reruntuhan, benar saja, ada penemuan penting. Ternyata reruntuhan ini memiliki jejak buatan. Selama Anda menyelidiki dan mengidentifikasi dengan cermat, Anda dapat menemukan masalahnya. Jejak buatan manusia dari peninggalan kuno ini terlalu jelas. Seseorang dengan sengaja membuat peninggalan kuno ini dan menempatkan berbagai harta, ramuan, latihan, del di dalamnya. Itu tidak tersisa dari zaman kuno sama sekali. Ini benar-benar buatan. Sebelum industri Kunlun menggalinya, ia terpesona oleh berbagai harta karun. Tidak ada yang disurvei dan dipelajari dengan cermat. Oleh karena itu tidak ada masalah yang ditemukan. Selain itu, ada berbagai peninggalan yang digali di seluruh dunia pada waktu itu, dan tidak ada yang meragukannya. Yang terpenting adalah saat itu seluruh dunia sedang berperang di mana-mana dan berperang. Semua orang ingin meningkatkan kekuatan mereka. Tepat pada saat ini, peninggalan kuno dan peradaban kuno muncul. Setelah semua orang mendapat kesempatan, kekuatan mereka meningkat dengan cepat. Saya hanya tahu bahwa ramuan dalam latihan dapat membuat orang menjadi gila. Siapa yang peduli kapan kehancuran ini? Hanya dapat dikatakan bahwa semua orang di dunia terpesona oleh manfaat langsungnya. Reruntuhan kuno, peradaban kuno, dan banyak peluang dikendalikan oleh manusia. Sebelumnya, Ye Junlin telah berspekulasi bahwa Lab of the Gods menciptakan era baru. Ada bukti substansial sekarang. Ada bukti bahwa reruntuhan kuno itu buatan manusia dan dimanipulasi. Ye Junlin menarik napas dalam-dalam. Untungnya, analisis data industri maya mengungkapkan masalah dan membuatnya menyadari masalah ini. Kalau tidak, akan sulit ditemukan. Jika berita ini dirilis sekarang, diperkirakan banyak orang tidak akan percaya. Tetapi ketika peninggalan kuno ada di mana-mana, peradaban kuno ditemukan palsu, maka seluruh dunia akan terkejut. Bahkan akan terjadi gejolak. Yang paling penting adalah untuk menyetrum ular itu. Tidak peduli apakah pria di belakang layar ini adalah Lab of the Gods atau bukan, Ye Junlin tidak ingin mengejutkan ular itu. Untuk saat ini, berita ini masih perlu diblokir. Tidak ada yang tahu. Mulai sekarang, rahasia apapun yang ditemukan di sini harus disimpan. Kalau tidak, tidak akan ada belas kasihan. Setelah Ye Junlin keluar dari reruntuhan, beberapa orang dari Dewa Perang Shuro melangkah maju dan bertanya, Dewa Kegelapan, apa yang kamu temukan? Kamu seharusnya tidak bertanya tentang itu. Ye Junlin memelototi Sura. Semua orang terkejut. Setelah cukup terkejut, Ye Junlin percaya bahwa orang-orang ini tidak akan mengatakan sepatah kata pun lagi. Setelah mengemudi dari sini, Ye Junlin secara pribadi memeriksa beberapa tempat yang memiliki peluang. Setelah melihat lebih dekat, hasilnya sama. Mereka semua dibuat oleh manusia. Dia terkesiap. Biarkan Dewa Dunia Bawah dan yang lainnya mencari peninggalan kuno ini di seluruh dunia dan memberinya data yang akurat. Dia percaya jika dia terus mencari langkah demi langkah, akan ada penemuan besar. Dengan demikian, mereka semakin tidak bisa berlatih latihan mereka. Tapi saya sendiri telah mengatakannya. Mereka tidak mau mendengarkan. Jika itu adalah identitas Dewa Kegelapan, pergi dan katakan hal-hal ini. Benar-benar tidak pantas. Apa boleh buat? Ye Junlin berada dalam dilema. Sisi lain, pengawas Tian's Mansion sebenarnya terluka parah oleh pukulan Ye Junlin. Namun, ia menggunakan obat-obatan khusus dan segera pulih dari cedera yang sangat serius. Dan auranya bahkan lebih menakutkan daripada sebelum cedera. Dia tentu tidak ingin pergi ke Tian's Mansion dalam keadaan terluka. Lagi pula, setelah beberapa dekade absen, bagaimana Anda bisa kembali dan terluka parah? Segera, pengawas Tian's datang ke gerbang rumah Tian's. Bersambung. Bab 2382. Kembalinya Komandan Dewa, saat tak terkalahkan. Berhenti. Siapa kamu? Segera, penjaga Tian's Mansion menghentikannya. Saya, Inspektur Tian's hendak berbicara. Satu orang bergegas keluar dari belakang dan berteriak. Dewa Tampan. Pada saat yang sama dia jatuh berlutut dengan kepulan. Dewa Tampan. Apa? Dewa Tampan sudah kembali. Pria tampan dari Tian's Mansion telah kembali. Pria tampan itu kembali. Segera, suara-suara itu bergema melalui Tian's Mansion. Di setiap sudut,
Seseorang mendengarnya. Untuk sementara waktu, Tian's Mansion menjadi sensasi. Bahkan banyak orang kuat yang berlatih telah keluar satu demi satu. 12 dewa besar awalnya hanya memiliki 4 orang di kantor, tetapi komandan dewa kembali. Semua 12 dewa akan keluar. Mereka berlatih, hanya menunggu saat komandan kembali. Bahkan beberapa karakter kuno semuanya datang. Tidak hanya itu. Orang-orang kuat dari klan Baolong yang menerima berita itu juga datang satu demi satu. Ini jelas merupakan hal terbesar di Tian's Mansion dalam beberapa dekade terakhir. Pada saat itu, Inspektur Tian's pergi dan menghilang selama beberapa dekade. Banyak orang justru menentangnya. Bagaimanapun, dia adalah pimpinan dari Tian's Mansion. Negara tidak bisa dibiarkan begitu saja. Hal yang sama berlaku untuk Tian's Mansion. Pemimpin harus ada. Tetapi komandan dewa dari Tian's Mansion bersikeras untuk pergi. Itu untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia harus meningkatkan kekuatannya. Dia menyerahkan segalanya dan pergi. Ketika dia pergi, komandan dewa dari Tian's Mansion mengucapkan sepatah kata. Dia kembali. Ini adalah waktu yang tak terkalahkan. Seperti kembalinya dewa hari ini. Pemahaman semua orang adalah bahwa Tian sudah tak terkalahkan. Kalau tidak, dia tidak akan kembali. Temui yang tampan. Para dewa tak terkalahkan di dunia. Semua orang berlutut ke tanah, berteriak bersama. Ini adalah pemimpin mereka. Ini adalah yang terkuat mereka. Tian tampan. Dunia tak terkalahkan. Kamu tampan. Kamu tidak tahu sudah berapa lama kita menunggu saat ini. Oh. Beberapa dewa besar akan menangis. Karena kemungkinan besar Inspektur Tian tidak akan kembali. Terlalu sulit untuk menjadi tak terkalahkan. Mungkin mengejar seumur hidup, tidak berani menyebutnya tak terkalahkan. Bahkan di masa lalu atau di era baru, siapa yang berani menyebutnya tak terkalahkan? Tidak ada yang terkuat, yang ada hanya lebih kuat. Tak terkalahkan terlalu sulit. Sebelumnya, semua orang telah berpikir bahwa Inspektur Tian tidak akan kembali. Mereka telah melatih Marshal Tian, berharap dia bisa mengambil alih di masa depan dan menjadi pemimpin baru dari Tian's Mansion. Tian's Mansion menghabiskan banyak sumber daya untuknya. Bahkan sebelum pergi, Inspektur Tian's juga berusaha keras pada Tian's Marshal, meninggalkan banyak hal. Tempat di mana Marshal Tian's berlatih adalah tanah yang disegel oleh pedang surgawi. Ini sengaja dibuat oleh Komandan Dewa Tian's, menggunakan nafas matahari dari pedang surgawi untuk meredam Tuan Muda Tian's. Semua ini untuk persiapan fakta bahwa Inspektur Tian's tidak akan kembali. Semua orang bahkan tidak mengharapkan hari ini. Meskipun ada banyak orang yang menunggu. Tapi hari ini Inspektur Tian's kembali. Dan dia tak terkalahkan. Tentu saja tidak terkalahkan dalam arti sebenarnya. Tetapi dalam lingkup saat ini, dalam kesadarannya sendiri, Komandan Dewa Tian's tak terkalahkan di antara semua pria kuat yang dia kenal, termasuk beberapa yang tak terlihat. Dia akan keluar. Dia akan kembali. Ayah. Engah. Marsekal Tian's berlutut di depan ayahnya. Air mata memenuhi matanya. Ada 3 ketukan keras. Ayah, anakmu sudah terlalu lama menunggu saat ini. Marshal Tian's menangis seperti anak kecil. Ayah, seorang wanita muda muncul. Dia adalah putri muda dari Inspektur Tampan, dan dia menangis. Selamat datang kembalinya si Tampan. Ketika pria tampan itu kembali, itu adalah momen tak terkalahkan. Tian's Mansion berteriak bersama. Bangun, bangun. Komandan Dewa menarik semua orang satu persatu. Marshal muda Tian's berkata dengan penuh semangat. Ayah. Kamu kembali, itu berarti kamu sudah tak terkalahkan. Engah. Inspektur Tian's terhuyung-huyung. Dia baru saja dikalahkan. Bersambung. Bab 2383. Marsekal Nizi Tian's. Ya, ayah. Aku mengatakannya di awal. Kamu tidak terkalahkan. Kamu tidak akan kembali. Ayah. Kamu benar-benar hebat. Dunia tidak terkalahkan. Ayahku tak terkalahkan di dunia. Putri kecil itu juga berkata dengan penuh semangat. Wajah penuh kebanggaan. Hal yang sama berlaku untuk Tian's Marshal. Bangga. Hari impian akhirnya tiba. Ayahku tak terkalahkan di dunia. Dia telah membayangkan adegan berjalan menyamping. Dia masih takut pada banyak orang sebelumnya. Tetapi sekarang setelah ayahnya kembali, tidak ada seorang pun di antara dia yang takut. Engah. Batuk-batuk-batuk-batuk. Mendengar ini, Inspektur Tian's menutup mulutnya dan terbatuk. Tubuhnya gemetar hebat, menjadi semakin intens. Setiap kali mereka mengucapkan kata tak terkalahkan, Dewa Tian's akan batuk. Pada akhirnya, dia terus batuk dan tidak bisa berhenti. Seluruh kulit orang itu memerah. Air mata terus mengalir. Ayah, ada apa denganmu? Semua orang dengan cepat berkumpul dan menatapnya dengan prihatin. Aku batuk-batuk. Aku baik-baik saja. Batuk-batuk. Tidak ada yang mengira bahwa akan ada keberadaan seperti dewa yang tak terkalahkan di dunia. Batuk seperti ini. Ini hampir seperti kematian. Ini menyebar. Diperkirakan orang akan menertawakan kematian.
Tak terkalahkan. Sebelum dia yakin untuk kembali, dia memang berpikir begitu. Dia membuat analisis komprehensif berdasarkan kekuatan tempurnya sendiri dan orang-orang kuat di era ini. Dia tak terkalahkan. Lagi pula, Dewa Kegelapan yang dia tahan sudah menjadi nomor satu dalam daftar dewa, dan kekuatan tempurnya ada di langit-langit. Daftar dewa adalah yang paling berwibawa. Secara khusus, Dewa Kegelapan membanjiri semua orang dalam daftar dewa, dan tidak ada lawan dalam arti sebenarnya. Tetapi Dewa Kegelapan telah ditekan olehnya selama bertahun-tahun. Maka dia tak terkalahkan. Master dunia yang tersembunyi di Daxia, serta master dari klan Baolong dari Tian's Mansion. Dia tahu segalanya. Sisi baiknya, dia tak terkalahkan. Jadi dia memutuskan untuk kembali ke Tian's Mansion. Saya baru saja mendengar bahwa Dewa Kegelapan datang ke Daxia baru-baru ini. Dia langsung pergi untuk menemukan jejak Dewa Kegelapan. Tanpa diduga, saya menemukannya. Hasilnya benar-benar dikalahkan. Menghancurkan diriku ke segala arah. Biarkan dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Dia menyerah secara langsung. Ini adalah hari yang paling memalukan baginya. Dia telah menjadi penguasa suku sejak dia masih kecil, dan dia memiliki harapan besar lebih dari siapapun. Satu tujuan tidak terkalahkan dan tak terkalahkan. Berdiri di puncak planet ini. Tapi kali ini dia kalah telak. Rasa ketidakberdayaan yang mendalam itu. Ini melampaui kata-kata. Tak terkalahkan. Keledai tak terkalahkan. Saya hampir terbunuh ketika saya kembali. Jika bukan karena meminum obat yang paling berharga, aku masih terluka parah. Oke, jangan bicarakan itu. Aku baik-baik saja. Inspektur Tians yang melambai berkata dengan cepat. Oke, itu bagus. Kemarilah. Kirimkan berita tentang kembalinya ayahku dan dunia. Biarkan aku melihat siapa yang berani meremehkan rumah Tiansku. Marshal Tians segera berkata. Ini adalah berita terbesar dari Tian's Mansion dalam beberapa dekade, dan juga merupakan hal terbesar dari Daxia. Dia perlu mempromosikannya. Engah. Dadada. Hanya saja setelah mendengar ini, pengawas Tians terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Tak terkalahkan. Ibumu tak terkalahkan. Dan biarkan seluruh dunia tahu bahwa mereka tak terkalahkan. Marah. Pada saat ini, Inspektur Tians sangat cemas sehingga dia hampir memuntahkan seteguk darah. Anak durhaka. Anak durhaka. Ini adalah hal yang paling memalukan dan memalukan dalam hidupnya. Tetapi dia berulang kali terkena bekas luka. Berkali-kali. Juga beritahu dunia. Inspektur Tians memiliki kekuatan mengerikan. Saya mohon Anda untuk berhenti berbicara. Dia akan menangis. Yah, tampan. Kamu baru saja melawan seseorang. Pada saat ini, sebuah suara datang dari paviliun Tianji. Engah. Kepala Inspektur Tians akan meledak. Seseorang menyebutkan. Saya. Inspektur Tians hanya bisa mengakuinya. Bagaimanapun, para senior paviliun Tianji tidak sederhana. Bersambung. Bab 2384. Hari paling eksplosif di Tian's Mansion dalam beberapa dekade. Bisa dilihat bahwa kamu telah mengalami pertempuran besar, kan? Senior di paviliun Tianji berkata. Ya, aku bertemu dengan yang super kuat. Tian yang tampan mengangguk. Hah. Bertarung begitu kamu keluar berlatih. Kalau begitu lawannya pasti super-super kuat kan? Putri kecil itu terkejut. Marshal muda Tians berkata dengan bijak. Jika aku tidak salah, lawan ayahku seharusnya adalah Dewa Kegelapan yang merupakan dewa nomor satu di antara para dewa, kan? Pengawas Tian's Mansion. Apakah kamu pintar? Apakah Anda tahu bahwa itu adalah Dewa Kegelapan? Anak durhaka. Sungguh anak yang memberontak. Inspektur Tians benar-benar akan meledak. Nizi ini selalu menyodok lukanya. Satu luka adalah satu luka. Beberapa dewa besar lainnya akan segera setuju dengan mereka. Ya, kami telah mendengar bahwa Dewa Kegelapan memiliki afiliasi dengan Anda. Anda memberinya larangan. Anda tidak boleh memasuki musim panas seumur hidup. Tetapi baru-baru ini, Dewa Kegelapan sering melakukan aktivitas di Daxia, masuk dan keluar dari Jiangbei. Sepertinya setelah pria tampan keluar, target pertama pasti Dewa Kegelapan. Tak perlu dikatakan lagi, pria tampan pasti baru saja bertarung melawan Dewa Kegelapan. Dewa tampan, apakah kita benar? Semua dewa besar tersenyum dan menatap Inspektur Tians dengan semua wajah mereka mengundang pujian. Pada saat ini, Inspektur Tians memiliki keinginan untuk menamparkan beberapa kali. Astaga, sekelompok idiot. Saya akan terus sebutkan. Melihat orang lain, mereka semua melihat ke arah Inspektur Tians. Puluhan ribu orang memandang Inspektur Tians bersama-sama, mengharapkan jawaban. Ya, aku baru saja bertarung melawan Dewa Kegelapan. Aku sedikit malu dan membuat semua orang tertawa. Inspektur Tians berkata dengan malu. Ayah, apakah kamu yang mengalahkan Dewa nomor satu dalam daftar hari ini? Marshal Tians bertanya dengan sengaja, dengan cerdik. Maknanya sangat sederhana, untuk mengatakan yang sebenarnya tentang mengalahkan Dewa Kegelapan.
Dia ingin semua orang tahu bahwa ayahnya mengalahkan Dewa Kegelapan yang baru-baru ini tak terkalahkan. Di masa lalu, mungkin tidak ada gunanya mengalahkan Dewa Kegelapan. Tapi Dewa Kegelapan hari ini dibanggakan sebagai mitos. Tentu saja, hal-hal yang telah dilakukan Dewa Kegelapan lebih mengejutkan, sepenuhnya pada tingkat dewa. Siapapun ingin seseorang untuk mengalahkan dia. Dengan kata lain, dia tidak yakin sama sekali. Terutama Tians Marshalls dan sejenisnya. Berharap orang-orang di Tians Mansion bisa mengalahkannya. Sekarang ayahnya telah melakukannya. Menjadi seorang putra adalah kebanggaan. Sekarang saya hanya ingin mendengar ayah saya mengatakannya dengan lantang. Tuan muda Tians menantikannya. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Ini adalah kebanggaan dan kebanggaan seluruh Tians Mansion. Tapi Inspektur Tians menatap wajah putranya dan benar-benar ingin mencabik-cabiknya. Tampar keras, lalu jahit mulutnya. Apa yang paling dia takuti? Apa yang paling tidak dia inginkan? Dia hanya menyebutkan sesuatu. Tetapi pada saat ini, semua orang menantikan untuk mendengar apa yang mereka katakan. Jika Anda mengatakan Anda gagal, semua orang akan tersesat. Bahkan Tians Mansion dan klan Baolong akan dipukul dengan keras, dan bahkan memalukan. Ditertawakan oleh seluruh dunia. Dia tidak pernah bisa mengatakan yang sebenarnya. Ya, aku mengalahkan Dewa Kegelapan. Di bawah penganiayaan orang-orang, Komandan Dewa Tians memberikan jawaban yang bertentangan dengan keinginannya. Tetapi pada titik ini, dia tidak ingin mengecewakan semua orang. Hanya satu langkah yang dapat dihitung sebagai satu langkah. Hahaha. Apa yang paling atas dari daftar dewa? Apa yang ada di atas daftar dewa? Ayahku ada di atas daftar dewa. Sama seperti orang yang tak terkalahkan di dunia, ayahku menciptakan hukum yang tak terkalahkan. Tuan muda Tians lebih bersemangat daripada siapapun. Yang lain juga sangat bersemangat. Ini adalah hari yang paling mendidih dan meledak di Tians Mansion dalam beberapa dekade. Belum lagi kembalinya si tampan. Dia langsung mengalahkan Dewa Kegelapan. Aku butuh seseorang untuk diam. Aku punya hal lain. Inspektur Tians buru-buru menemukan alasan untuk pergi. Sembunyikan diri. Jika Anda tinggal lebih lama, bahkan hantu tahu apa yang akan terjadi. Benarkan. Dewa Kegelapan. Setelah tenang, Inspektur Tians menyadari ada yang tidak beres. Bersambung. Bab 2385. Spekulasi Inspektur Tians. Dia telah memikirkan kegagalannya. Sampai-sampai belum memikirkan beberapa masalah. Begitu dia tenang sekarang, dia dapat dengan mudah menemukan masalahnya. Identitas Dewa Kegelapan tidak jelas bagi orang lain. Bisakah dia tidak tahu? Dewa Kegelapan pernah menjadi juniornya dan dia selalu mengaguminya. Namun, Dewa Kegelapan kemudian menikahi ayah Inspektur Tians, tetapi segera meninggal secara tak terduga. Dewa Kegelapan mengambil kesempatan ini untuk bersama Inspektur Tians, dan memiliki seorang putra. Namun pada akhirnya, Inspektur Tians mengetahui bahwa ayahnya sebenarnya dibunuh oleh Dewa Kegelapan. Dengan marah, dia melukai Dewa Kegelapan dengan parah. Demi seorang anak, dia tidak membunuhnya. Namun, mengeluarkannya dari Daxia akan mencegahnya melangkah ke Daxia seumur hidup. Kalau tidak, bunuh tanpa ampun. Karena kebencian, Dewa Kegelapan tanpa henti akan memperluas kekuatannya ke luar negeri dan meningkatkan dirinya sendiri. Alasannya adalah bahwa suatu hari, saya dapat melangkah ke Daxia yang hebat secara terbuka, duduk sejajar dengan Tians Mansion, dan berdialog langsung dengan Inspektur Tians. Dia menghela nafas untuk ini. Li Ziran ini bidak caturnya. Tapi saya tidak berharap Ye Junlin muncul dan membunuhnya. Inspektur Tians secara alami tahu betapa wanita ini membenci dirinya sendiri. Kebencian seperti itu tidak terbayangkan. Jika dia mengalahkan diriku, dia pasti akan berkata, kamu tidak lebih dari ini. Tetapi Dewa Kegelapan yang baru saja dia temui tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Mulailah bermain. Bahkan jika dia mengalahkan diriku, tetapi hanya berbalik dan pergi. Tidak berkata apa-apa. Wanita ini membenci Inspektur Tians selama beberapa dekade. Bagaimana mungkin tidak ada respon setelah mengalahkan dirinya? Ini tidak normal. Tidak normal sama sekali. Jika dia mengalahkanku, dia tahu apa yang akan membuatnya bersemangat. Bagaimana Anda bisa tenang seperti ini? Salah. Ada apa? Mungkinkah itu sama sekali bukan Dewa Kegelapan? Itu hanya memakai topeng. Tiba-tiba, Inspektur Tians menyadari masalah ini. Selain itu, dia terlalu akrab dengan Dewa Kegelapan sejati, saudara perempuan juniornya. Selama dia merangkul mentalitas balas dendam, kekuatannya akan meningkat. Tetapi bagaimanapun juga akan ada batasnya. Dan dia tidak akan bisa mencapai alam tak terkalahkan. Dengan kata lain, dia akan selalu dihancurkan olehnya. Baik. Dewa Kegelapan sejati tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri. Mutlak. Itu sudah pasti. Selain itu, Dewa Kegelapan jelas-jelas aktif baru-baru ini, dan organisasi Alkitab di bawah tangannya telah melakukan banyak tindakan. Ini jelas tidak konsisten dengan Dewa Kegelapan sebelumnya.
Kekuatannya tidak sejalan. Menurut analisis sebelumnya dari kekuatan tempur yang diberikan oleh berbagai agensi, Dewa Kegelapan mirip dengan tempat kedua dan ketiga dalam daftar dewa. Tapi sekarang telah berubah total. Benar-benar hancur. Salah. Pengganti. Dewa Kegelapan telah berubah. Dewa Kegelapan yang baru saja kutemui itu palsu. Bukan yang dia kenal. Orang yang benar-benar menempati urutan teratas daftar dewa adalah Dewa Kegelapan palsu. Adapun kemana yang asli pergi? Mungkin sudah mati. Sesuatu pasti telah terjadi. Sebelumnya, ketika Tian sedang bepergian, dia pernah ke markas besar organisasi Alkitab. Itu adalah sangkar gelap yang menahan Ye Junlin. Dia telah melihatnya. Dia pasti memiliki seseorang di dalamnya. Coba juga buka. Tapi dia juga tahu apa arti sangkar gelap. Itu adalah sesuatu dari Dacia. Saat itu, dia tahu bahwa Dewa Kegelapan sedang bergerak. Ia kemudian kembali ke markas besar organisasi Alkitab. Pada saat itu Ye Junlin sudah pergi. Sangkar gelap rusak. Dan semuanya benar-benar berubah. Baru saat itulah dia tahu bahwa sesuatu yang serius terjadi pada Dewa Kegelapan yang asli. Sekarang, ketika digabungkan, Dewa Kegelapan palsu sekarang memiliki kemungkinan besar untuk menjadi orang yang memecahkan penjara kegelapan. Sebagian besar yang asli sudah mati. Makhluk tak terkalahkan ini mengenakan topeng dan berpura-pura menjadi Dewa Kegelapan. Dia adalah orang yang baru saja bermain melawannya. Tidak heran satu pukulan dapat menjatuhkan diri Anda dalam hitungan detik. Dan butuh sedikit kekuatan untuk melihatnya. Itulah keberadaan yang dapat membuka sangkar gelap. Inspektur Tians menarik napas dan berkeringat dingin. Bersambung. Bab 2386. Bajingan kecil ini berani mengatakan bahwa dia tak terkalahkan di dunia. Mengerikan. Takut. Tidak heran Dewa Kegelapan bisa begitu mengerikan. Ternyata yang ini. Siapa dia? Inspektur Tians terbangun dengan kaget. Ini juga merupakan firasat dari kesenjangan. Lawan bahkan bisa mematahkan sangkar gelap di dalamnya. Satu dia. 100 tidak cukup baginya untuk menjejalkan giginya. Tetapi setelah mengatakan itu, bagaimana keberadaan seperti ini disimpan dalam sangkar gelap olehnya? Jika Anda memiliki tingkat kekuatan ini sebelum masuk, 1000 junior tidak akan bekerja. Kecuali hanya ada satu kemungkinan. Kekuatan mereka yang dikurung di dalam sangkar gelap ditingkatkan di dalam. Sebelum dipenjara, kekuatannya tidak sebagus dewa yang dia kenal. Ya Tuhan. Jenius macam apa yang bisa berubah dari rendah menjadi kekuatan memecahkan sangkar gelap? Tak terbayangkan. Mengingat dia 1000 tahun, mungkin mustahil untuk membukanya dari dalam. Siapa ini? Siapa dia? Aku harus melihatnya. Layak menjadi Tians yang memiliki keterampilan dewa. Strategi kekuatan semuanya ada secara langsung. Segera analisis mencapai titik ini. Di luar, ayah benar-benar aneh. Apa yang terjadi padanya? Dia tak terkalahkan ketika dia kembali. Dia tak terkalahkan setelah mengalahkan Dewa Kegelapan. Kami mengatakan bahwa dia tak terkalahkan. Dia tampaknya tidak bahagia dan kesakitan. Marshal Tians dan saudara perempuannya tampak bingung. Mungkin ini adalah kesepian dari master yang tak terkalahkan. Dia tak terkalahkan. Dan Anda merasa senang. Tapi siapa yang bisa memahami rasa sakitnya? Kesepian tanpa lawan. Beberapa jenderal besar berkata. Haha, benar juga. Kalau begitu aku akan memposting berita. Waktu hari ini berbeda. Di masa lalu, Tians Mansion dan yang lainnya harus bersembunyi dari dunia. Bersembunyi sebanyak mungkin. Tapi sekarang semua orang tahu itu. Segera, Tians Mansion mengirimkan berita pemimpin Dewa Tians kembali dari latihan dan langsung mengalahkan Dewa Kegelapan yang merupakan nomor 1 dalam daftar dewa. Dia sudah tak terkalahkan di dunia. Begitu berita itu keluar, seluruh dunia terkejut. Strategi Dewa Tians mengalahkan Dewa Kegelapan. Berita itu menyebar ke seluruh dunia untuk sementara waktu. Terlalu menakutkan, kan? Dewa Kegelapan ini dikalahkan. Dewa Tians jauh lebih tampan dan kuat. Tentu saja, wilayah Daxia benar-benar terlarang. Setelah pertemuan itu menghindari pergi ke Daxia. Dunia terkejut. Tidak ada yang lebih menarik dari Tuan Muda Tians. Ini ayahnya. Tapi yang paling mengejutkan bukan yang lain. Itu Ye Junlin. Dia tahu tentang kembalinya Komandan Dewa Tian lebih awal dari siapapun. Tapi mengapa berita itu keluar? Mengapa dia dikalahkan? Jadi tidak tahu malu. Inspektur Tians sendiri menyerah. Putar kepala Anda dan katakan Anda mengalahkan diri sendiri. Juga propaganda di seluruh dunia. Kembalinya Tians, sang master, sudah tak terkalahkan di dunia. Ye Junlin. Dia bahkan tidak berani mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan. Jenderal Tians yang kalah. Komandan Dewa. Bajingan kecil ini. Berani mengatakan bahwa dunia tidak terkalahkan. Jangan katakan apa-apa lagi. Ye Junlin tidak tahu kekuatan tuannya yang murah. Tapi benar-benar di atas diri sendiri. Dia tidak bisa tak terkalahkan. Sampah ini bahkan lebih kecil kemungkinannya. Dia hanya bisa mencibir. Sisi lain. Setelah Inspektur Tians tenang, dia segera keluar.
Ketika dia tahu bahwa Tian's Mansion telah menyebarkan berita tentang kembalinya dia ke dunia yang tak terkalahkan, dia jatuh langsung ke tanah dengan kepulan. Semua orang terkejut. Awalnya, dia ingin berbohong dan menstabilkan dirinya untuk sementara. Tapi aku tidak mengharapkan diriku untuk bunuh diri. Anggotanya mengeluarkan semua berita. Sekarang seluruh dunia tahu, dan Dewa Kegelapan juga tahu. Saya tidak tahu bagaimana dia akan memikirkan hal ini. Inspektur Tians terkejut dengan keringat dingin. Rasanya hampir mati. Melihat orang-orang ini, Marshal Tians, dia tega membunuh. Ayah, ada apa denganmu? Inspektur Tians dan yang lainnya luar biasa. Cepat periksa untukku, siapa yang dipenjarakan Dewa Kegelapan dalam beberapa tahun terakhir? Inspektur Tians bertanya. Hah, ini Ye Junlin. Bersambung. Bab 2387. Saya akan meminta maaf kepada Ye Junlin. Tuan Muda Tians menjawab dengan bingung. Yang lain juga menjawab, ya. Ye Junlin pergi. Ye Junlin telah dipenjara selama 3 tahun. Setelah dia keluar, dia tidak bisa mengikuti waktu. Mulai berlatih era baru. Setelah berlatih, dia telah membuat kemajuan pesat dan telah memasuki daftar dewa. Meskipun ini adalah akhir. Inspektur Tians berkata dengan penuh semangat. Apakah dia secara pribadi mengakuinya? Ya, itu benar. Dia bilang itu adalah Dewa Kegelapan yang mengurung dia 3 tahun. Karena istrinya Li Ziran adalah murid Dewa Kegelapan. Aku juga mendengar bahwa Ye Junlin membujuk istrinya untuk memutuskan hubungan dengan Dewa Kegelapan. Dia terus mengatakan itu. Dewa Kegelapan sedang menggunakan dia. Dia juga membungkamnya selama 3 tahun penuh. Semua orang berbicara dengan mengoceh. Tetapi setelah mendengar ini, Komandan Dewa Tian telah menangani masalah ini. Ye Junlin sekarang adalah Dewa Kegelapan, orang yang memecahkan sangkar gelap. Keberadaan nilai gaya pada puncaknya. Dia juga yang memotong 2 jari pedang surgawi begitu dia muncul di atas panggung. Dia melakukannya hanya untuk menyelamatkan istrinya. Faktanya, ketiga identitas itu adalah orang yang sama. Segera, Inspektur Tians membereskan semuanya. Sekarang Ye Junlin memakai topeng ini, yang berarti bahwa Dewa Kegelapan yang sebenarnya sudah mati. Meskipun Dewa Kegelapan terbunuh, Komandan Dewa Tians tidak memiliki gelombang di hatinya, dan bahkan ada sedikit kelegaan. Dia tidak bisa membunuh suster junior, dan tidak buruk bagi seseorang untuk membunuhnya sekarang. Dendam istri diselesaikan. Bingung. Penonton sangat bingung. Untuk apa Komandan Dewa Tians meminta ini? Ayah, untuk apa kamu meminta ini? Marshal Tians bertanya dengan curiga. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Inspektur Tians bertanya lagi. Benar, Ye Junlin. Bukankah itu mantan raja? Juga ayah dari si jenius kecil itu. Ya, itu dia. Semua orang mengangguk. Tidak heran. Anaknya, itu normal untuk memiliki bakat ini. Inspektur Tians menghela nafas. Semua orang merasa sangat aneh. Ayah, mengapa kamu begitu ingin tahu tentang Ye Junlin? Dia hanya cacat. Dia berbakat. Aku bisa memukulnya dengan 1 jari. Tians Marshal meremehkan Ye Junlin. Bagaimanapun, menurut peringkat para dewa, dia adalah salah satu dari 10 besar, dan Ye Junlin adalah yang terakhir. Sama sekali tidak ada perbandingan antara keduanya. Bisakah kamu membandingkannya dengan dia? Tians Inspektur, hampir muntah darah. Ye Junlin baru saja mengalahkan dirinya sendiri. Dia tak terkalahkan di dunia. Apakah Anda sampah di dalam sampah, dibandingkan dengan orang lain? Hah? Marshal Tians tercengang. Yang lain juga tercengang. Inspektur tampaknya sangat optimis tentang Ye Junlin, dan dia tidak ragu untuk merendahkan putranya. Ayah, bagaimana Ye Junlin, orang yang berada di urutan terbawah daftar dewa, dibandingkan denganku? Dia seperti semut. Putramu telah membuat banyak kemajuan selama bertahun-tahun. Tians Marshal berdebat karena alasan. Saya tidak mau mengakui bahwa saya lebih buruk dari sampah di depan ayah saya. Inspektur Tians menatapnya dengan curiga. Itu artinya kamu tidak bisa. Ya, Ye Junlin tidak ada bandingannya denganku. Tapi anaknya, bakat itu memang menakutkan. Sekarang dikatakan bahwa meninggalkan segala sesuatu tentang latihan dari beberapa leluhur dan menerobos sendiri. Ternyata sukses. Kekuatan anak itu seharusnya tidak berada di bawahku saat ini. Ini adalah satu-satunya saat Guru Tian cemburu pada seorang anak. Tapi tidak mungkin. Kesenjangan bakat terlalu besar. Dia bisa menciptakan caranya sendiri. Dia tidak bisa. Rendah hati. Yah, bakat anak itu tidak ada bandingannya. Tidak ada yang bisa ditemukan saat ini. Inspektur Tians mengangguk. Dia lebih mengerti. Anak ini adalah masa depan Tians Mansion dan Daxia. Tapi kami tidak bisa bicara sejauh ini. Tampaknya bakat seperti itu tidak berguna di depan ayahnya. Di mana biasanya Ye Junlin tinggal? Tians Marshal terus bertanya. Hah? Ayah, mengapa kamu menanyakan ini? Aku akan minta maaf. Bersambung. Bab 2388.
Mengapa raja yang tak terkalahkan begitu rendah hati? Bahasanya tidak mengejutkan dan tidak ada habisnya. Inspektur Tians mengatakan ini. Semua orang membeku di tempat. Seperti tersambar petir. Meminta maaf. Inspektur Tians meminta maaf kepada Ye Junlin. Apa yang salah? Apa yang semua orang pikirkan benar-benar luar biasa? Mengapa dia harus meminta maaf kepada Ye Junlin? Ayah, pasti karena Dewa Kegelapan. Dia meminta maaf kepada Ye Junlin. Jika bukan karena Dewa Kegelapan, Ye Junlin tidak akan ditutup, dan istrinya tidak akan digunakan sebagai murid. Ayah tidak. Aku sudah tahu Dewa Kegelapan dan hubunganmu. Dia murid adik perempuanmu. Kamu. Periode yang relevan. Marshal berkata. Menurutnya, ayahnya harus meminta maaf atas hal-hal dari Dewa Kegelapan. Inspektur Tians memandang putranya. Dia benar-benar marah. Sebanyak yang Anda tahu. Xiao Zui terus berbicara tanpa henti. Jangan khawatir tentang itu. Beritahu aku di mana Ye Junlin tinggal. Inspektur Tians. Benar, benar tidak sabar. Masing-masing dari orang-orang ini tampaknya sakit. Ayah, Ye Junlin telah berada di Jiangbei. Apakah Anda ingin saya membawa Anda ke sana? Tians Marshal berinisiatif mengundang Ying. Komandan Dewa Tians meliriknya. Tidak. Saya bisa pergi sendiri. Tetapi pada saat ini, Komandan Dewa Tians tiba-tiba melihat putri kecilnya. Putri kecil ini adalah seorang yatim piatu yang dia pungut ketika dia bepergian dan berlatih. Dan dia terlihat sangat berbakat. Sengaja diterima sebagai putri baptis. Dikirim ke Tians Mansion ketika dia berusia lebih dari 10 tahun. 20 sekarang. Inspektur Tians berasal dari klan Suanyuan. Putri bungsunya bernama Suanyuan Qingya. Ayo pergi. Qingya akan pergi bersamanya sebagai ayahku. Tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tians, pengawas, membawa putri kecilnya bersamanya. Meskipun Suanyuan Qingya bingung, dia masih mengikuti ayahnya. Setelah ayahku kembali kali ini, kenapa dia telah mengubah dirinya sendiri? Aku tidak mengerti sedikit pun tentang dia. Tians Major bergumam pada dirinya sendiri. Ya, itu sudah tak terkalahkan di dunia. Jelas mengalahkan Dewa Kegelapan yang merupakan nomor satu di antara para dewa. Bisakah kamu memberi orang perasaan hati-hati dan takut dalam segala hal? Semua orang juga bingung. Tidak bisa membaca. Aku benar-benar tidak mengerti. Jelas menang. Bagaimana rasanya kalah? Tak lama setelah, keduanya itu datang ke Jiangbei. Menemukan kediaman keluarga Ye Junlin. Bolehkah saya bertanya siapa yang Anda cari? Li Ziran kebetulan bertemu dengan mereka. Tidak hanya bertanya. Halo, Nyonya Ye, kami dari Tians Mansion. Cari Tuan Ye Junlin. Inspektur Tians tertawa. Suanyuan Qingya tampak tercengang. Tians Mansion yang bermartabat adalah seorang komandan. Mengalahkan yang pertama dalam daftar dewa. Dan tak terkalahkan di dunia. Dia sangat rendah hati kepada Li Ziran. Ketika menyebar, Tians Mansion akan ditertawakan sampai mati. Suanyuan Qingya segera berkata, Ayah, mengapa kamu melakukan ini? Apa statusnya? Apa statusmu? Jangan bicara omong kosong. Inspektur Tians menatap putrinya. Oke, masuk. Li Ziran tidak mengatakan apa-apa. Biarkan dua orang masuk. Sesampainya di luar villa Ye Junlin, pengawas Tians meminta putrinya untuk menunggu di luar. Dewa Tians memasuki villa dengan gugup. Ye Junlin telah menemukan Komandan Tians lebih awal. Bertanya-tanya mengapa dia datang kepadanya. Tidak ada alasan. Dia tidak menunjukkan warna aslinya. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan denganku? Ye Junlin bertanya dengan sengaja dan ragu-ragu. Sir, tidak perlu berpura-pura. Aku sudah tahu siapa Anda. Engkaulah Dewa Kegelapan hari ini. Anda adalah orang yang memecahkan penjara yang gelap. Orang yang saya temui tidak lama ini juga Anda. Jika saya tebakannya benar, Tuan seharusnya membunuh Dewa Kegelapan yang sebenarnya, kan? Kata Inspektur Tians. Hah? Ye Junlin terkejut untuk sementara waktu. Inspektur Tians tampaknya memiliki dua momen. Dan dia benar-benar tahu identitas aslinya. Ini adalah yang pertama tahu segalanya. Mengagumi. Sesuatu. Diperkirakan dia mengenal Dewa Kegelapan yang sebenarnya dan menghitungnya. Apa yang akan kamu lakukan denganku? Bersambung. Bab 2389. Adik Tians yang baru direkrut. Ye Junlin bertanya sambil tersenyum. Ini adalah orang pertama yang benar-benar mengetahui kekuatan sejatinya kecuali Huo Yuntulhu. Meskipun Dewa Dunia Bawah tahu bahwa dirinya kuat, mereka tidak tahu seberapa kuat Ye Junlin. Tapi Inspektur Tians jelas tahu sepenuhnya. Tuan Ye, saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda. Berita dari Tians Mansion bukanlah niat saya. Tapi saya juga keluar dari keinginan saya sendiri dan tidak mengatakan apa yang saya hilangkan dari Anda. Itu membuat putra saya yang memberontak berpikir bahwa aku mengalahkanmu. Sudah tak terkalahkan di dunia. Inspektur Tians membungkuk dalam-dalam. Ye Junlin tersenyum. Apa yang harus saya lakukan? Tidak apa-apa. Saya tidak peduli dengan nama palsu ini. Lagi pula,
Siapa yang berani menyebut mereka tak terkalahkan? Masih banyak macan berjongkok. Naga tersembunyi di dunia ini. Tidak ada yang berani mengatakannya. Bahwa mereka benar-benar tak terkalahkan. Pada saat ini, Li Ziran dan yang lainnya di luar sudah mengetahui identitas Komandan Tians. Ini sangat mengejutkan mereka. Ini adalah master yang tak terkalahkan yang mengalahkan Dewa Kegelapan. Keberadaan benar-benar di atas para dewa. Tuan rumah Tians. Tidak heran putrinya begitu sombong dan tidak menempatkan siapapun di mata. Pada awalnya, banyak orang ingin memberi pelajaran. Tetapi setelah mengetahui identitas mereka, semua orang sangat takut sehingga mereka hampir berlutut di tanah. Suan Yuan Qingya juga diakui oleh semua orang. Semua orang berteriak dan berpelukan. Semakin banyak memberitahu Anda bahwa Dewa Tians datang ke Jiangbei, dan Ye Jun ada di rumah. Secara khusus, keluarga Li dan Zhao adalah yang paling aktif. Semua datang. Belum lagi hubungan dengan para Dewa Tians. Ada baiknya untuk saling berkenalan. Akan menyenangkan untuk menyebar di masa depan. Dewa Tians yang tak terkalahkan telah datang ke rumah kami. Kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu berada di sini juga? Kami di sini untuk melihat master yang tak terkalahkan di dunia. Kami juga. Ini adalah nomor 1 di dunia. Bahkan Dewa Kegelapan telah dikalahkan. Semua orang menjadi gila. Melihat mereka, Suan Yuan Qingya tersenyum. Banggalah pada ayahku dari lubuk hatimu. Saya putri nomor 1 di dunia. Tak lama setelah, Xiao Feng dan yang lainnya juga datang. Dewa Pedang Jahat juga datang. Bahkan King Long Qilin dan yang lainnya ada di sini. Siapa yang tidak ingin melihat orang-orang yang tak terkalahkan di dunia? Dalam sekejap, villa itu dikelilingi ratusan ribu orang. Di villa, Inspektur Tians menceritakan cinta, kebencian dan kebencian antara dirinya dan Dewa Kegelapan. Biarkan Ye Junlin memahami keseluruhan cerita. Anda tidak perlu gugup. Saya tidak menyalahkan Anda. Jika saya ingin membunuh Anda tidak dapat melarikan diri sama sekali. Inspektur Tians. Bersemangat, terima kasih, Tuan. Benar saja, para ahli acuh tak acuh pada ketenaran dan kekayaan. Saya pikir Tuan banyak tindakan. Apa yang Anda periksa? Apakah ini terkait dengan lab para dewa? Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Inspektur Tians memang orang bijak. Beberapa masalah dapat dianalisis dari tindakan Ye Junlin baru-baru ini. Ini tidak terlihat oleh orang lain. Saya harus mengatakan bahwa dia bisa menjadi master dari Tians Mansion. Terlepas dari kekuatannya, itu adalah strategi dan kepemimpinan. Ye Junlin tersenyum. Sangat bagus untuk berurusan dengan orang-orang pintar. Ya, saya sedang menyelidiki perubahan di laboratorium para dewa dan era baru. Ye Junlin mungkin berbicara tentang apa yang harus dia lakukan dengan Komandan Dewa Tians. Benar saja, aku juga merasa aneh. Aku punya banyak petunjuk. Pengawas Tians berkomunikasi dengan Ye Junlin. Selama bertahun-tahun, ia juga memberikan perhatian khusus pada laboratorium para dewa. Ada banyak petunjuk yang ditemukan olehnya. Ini masih sangat berguna untuk rencana Ye Junlin saat ini. Ye Junlin berbicara dengan pengawas Tians selama setengah jam. Selama Anda memiliki keinginan, saya akan segera membantu. Kata Inspektur Tians. Aku sangat membutuhkan bantuanmu. Selanjutnya, aku akan memberimu beberapa tugas yang perlu kamu selesaikan secara rahasia. Tidak sulit untuk diselesaikan oleh kamu. Tapi kamu harus melakukannya secara rahasia. Ye Junlin tersenyum. Menuai kader yang cakap seperti itu benar-benar anugerah bagi Ye Junlin. Tidak ada yang mengira bahwa penguasa Tians Mansion juga akan melakukan sesuatu untuk Ye Junlin. Bersambung. Bab 2390. Menikahi putri saya dengan Anda. Semuanya untuk Daxia. Aku rela mati. Inspektur Tians. Tentu saja setuju. Ye Junlin melakukan semua ini untuk Daxia dan untuk dunia. Dia tidak punya alasan untuk tidak membantu. Tentu saja, alasan penting lainnya adalah Ye Junlin sangat kuat. Kedua pihak mencapai kerjasama. Ini sangat membantu rencana Ye Junlin selanjutnya. Misalnya, jika terjadi kecelakaan, Ye Junlin perlu menggunakan kekuatan Istana Tian. Menurut masa lalu, tidak mungkin. Marshal of Tians tidak akan pernah setuju dengan jenis barang keras kepala. Sekarang dia ada di sini. Itu jauh lebih mudah untuk ditangani. Apa yang ingin dilakukan Ye Junlin? Satu kalimat. Tuan Ye, saya masih memiliki permintaan yang tidak simpatik. Akhirnya, Inspektur Tians menunjukkan ekspresi malu. Katakan. Ye Junlin ingin tahu apa permintaannya. Apakah begitu sulit untuk mengatakannya? Saya harap Tuan, tidak, Raja dapat menikahi putri kecil saya secara berdampingan. Putri kecil saya adalah seorang yatim piatu yang dijemput selama bertahun-tahun pengalaman. Dia saat ini berusia 20 tahun dan terlihat baik. Sangat berbakat. Dia seharusnya saat ini kekuatannya berada di daftar 10 besar. Mungkin akan bersinar pada identitas dan pada kekuatan jika di samping raja. Ini adalah alasan utama kedatangan Inspektur Tians. Ye Junlin pastilah dia saat itu.
Jika putri bungsu menikah dengannya, manfaatnya tidak akan terbatas. Ye Junlin pertama benar-benar terikat dengan Tian's Mansion, dan dia adalah sebuah keluarga. Kedua, dengan bakat Ye Junlin dan putri bungsunya, anak-anak yang lahir mungkin lebih berbakat daripada Junjun. Ini adalah masa depan Tian's Mansion dan masa depan Daxia. Pada dasarnya, jika Ye Junlin bersama putri kecilnya, fondasi untuk masa kini dan masa depan Tian's Mansion dan Daxia telah diletakkan. Sama sekali bukan masalah untuk melindungi Daxia selama ratusan tahun. Tentu saja, ada juga keegoisan Inspektur Tian's. Saya berharap putri bungsu saya akan menikah dengan lebih baik. Jika Anda ingin menikah, Anda akan menikah dengan yang terbaik. Setelah permintaan keluar hari itu, Ye Junlin tercengang. Menikahi putrinya dengan dirinya sendiri. Kamu gila. Dia memandang Dewa Tian's yang tampan dan berkata, "Hei, apakah saudara laki-lakiku melakukan kesalahan? Aku punya keluarga. Anak-anakku sudah setua itu. Masa depan istana Tianmu. Bukankah lucu menikahi putrimu denganku sekarang? Ada apa? Kamu lebih konservatif daripada aku. Memang benar bahwa satu orang cukup untuk orang biasa dalam hidupnya. Tapi dengan keberadaanmu, 3 istri dan 4 selir itu normal. Tidak masalah jika kamu menikah beberapa lagi. Katakan jadilah vulgar, melahirkan beberapa jenius lagi." Inspektur Tian's tertawa. Ye Junlin. Satu mengatakan satu. Kecuali Liziran, dia tidak pernah memikirkan wanita lain. Apalagi setelah Junjun. Bahkan lebih tidak dapat diterima untuk membiarkan dia menikah sekarang. "Raja, jangan ingin menolak. Putriku ada di luar. Keluar dan lihat." Komandan Dewa Tian's tidak memberi Ye Junlin kesempatan untuk menolak, dan langsung menariknya keluar. Adegan di luar mengejutkan mereka berdua. Mengapa ada begitu banyak orang? Dompak. Dikelilingi di mana-mana. Melihat Tian's sang komandan keluar, semua orang berkumpul. Salam positif kepada Inspektur Tian's. Semua orang melihatnya keluar berdampingan dengan Ye Junlin. Hanya ada rasa iri dan benci pada Ye Junlin. Komandan Dewa Tian's berbicara dengannya untuk waktu yang lama. Itu pasti karena wajah Junjun. Junjun adalah masa depan rumah Tian's, dan beberapa leluhur akan mengikuti pengalamannya. Sebagai kepala rumah Tian's, Dewa Komandan kembali. Tentu saja, aku akan memperhatikannya. Ye Junlin juga normal. Li Songkui dan yang lainnya berkata dengan masam. "Hei, dia baru saja melahirkan anak perempuan yang baik. Kenapa kita tidak beruntung? Anak-anak yang lahir lebih bodoh dari yang lain." Semua orang tidak berdaya. Pengawas Tian's membawa Ye Junlin dan datang ke Suanyuan Qingya. "Ini gadis kecil. Qingya, aku memutuskan untuk menikahimu." Tuan Ye bersambung.